Jangan sampai ini kemudian kayak malpraktek di dalam kedokteran begitu. Jangan sampai ada malpraktek peradilan. Ya, malpraktek peradilan ini jangan sampai, karena berurutan nih bebas ya, yang di Jombang bebas, yang di Blitar bebas begitu. Jawa Timur hukumnya lagi disorot banget berarti. Ya, Jawa Timur juga artinya ini ada sesuatu bagaimana Forkompindanya ya mohon dukungannya untuk bergerak dalam persoalan ini. Nah, saya kembali lagi kepada alasan kenapa bisa bebas. Salah satunya adalah karena perilaku sopan, ada nggak ya? Iya. Ini lagi musim juga nih sopan. Ini tadi kan sebenarnya sempat dibahas sih Teh, soal melakukan pertolongan terhadap korban di masa-masa kritis, walaupun nanti bisa diekspor benar nggak gitu. Padahal tadi ada dorongan dari security. Plus salah satu pertimbangan hakim adalah soal membantu pembiayaan rumah sakit. Nah, ini belum Faktanya pernah gimana, kita Bang? angkat di Karena mana-mana. yang menarik karena sebelum ke rumah sakit ke apartemen, nah itu ngapain ke apartemen gitu si mungkin terdakwa? membantu korban tidak disuruh beli bensin kayaknya. Karena nggak diajak patungan. Enggak maksudnya? Jadi naik mobilnya itu dia, korban ini nggak bayar beli bensin, bensinnya ditanggung oleh terdakwa. Kan gitu. dari situ udah kelihatan niat baiknya itu di mana gitu. Itu pertanyaan besar sih. Kalau memang ya dalam keadaan emosi marah, memang terjadi penganiayaan misalnya gitu Teh. Mungkin orang yang normal gitu ya akan sadar dan mengantarkan ke rumah sakit mungkin ya. Jadi biayanya tuh menanggung pembiayaan mana? Dari otopsi juga ini luar biasa ya. Sahabat saya Dimas Semahura Al-Faruq ini, dia bukan hanya menyusun bagaimana persoalan hukumnya ya, tetapi benar-benar memberikan bantuan secara moral dan material kepada keluarga. Otopsi dia yang nanggung. Harusnya negara yang nanggung. Harusnya negara. Saya beberapa kali mengajukan otopsi untuk kasus korban pekerja migran Indonesia khususnya dari Timur Tengah. Ya kita nggak bayar. Ya karena itu apa ada indikasi terjadinya pelanggaran hukum atau kematian tidak wajar, ya memang harus diotopsi begitu. Itu bukan kita yang bayar, tapi negara. Rasanya anggaran untuk itu juga sebetulnya harusnya ada. Nah, ini di Komisi 3 nanti kalau emang nggak ada anggaran untuk kasus kayak gini, jangan bebanin sama orang, malu. Malu, negara masa nggak punya duit? Iya, masa yang orang judi online aja mau dikasih duit negara. Aduh, korbannya ya. Ampun. Nah, lanjut ini saya perlihatkan yang otopsi juga itu kuasa hukum Mas Dimas, kemudian ini hari Kamis tanggal 5 bulan Oktober diterima, disalurkan biaya-biaya dengan rincian. Biaya pelayanan rumah sakit 3 juta, biaya pemeriksaan laboratorium dan 2 kain jarik 1,9 juta, supporting ambulans 10 juta, sampai bawa ke Sukabumi, uang saku keluarga korban 5 juta, total biaya 20 juta pribadi ditanggung ya. Ini Dimas Semahura Al-Faruq kepada Tuti Herawati, itu ibunya almarhumah yang harus bolak-balik dia ke almarhum ya, ke Surabaya si ibu ini, padahal dia dalam kondisi sakit kanker, tapi nggak ada seorang ibu pun yang nerima anaknya mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan tanggal 29 Juli itu bertepatan dengan 100 hari meninggalnya ibunya almarhumah. Jadi si ibu ini meninggal sambil dia memperjuangkan keadilan untuk anaknya, dia juga sedang berjuang melawan kanker. Dan beliau juga sudah meninggal. Nah, uang itu diberikan, jadi kalau melihat dari sini, ini ada kwitansi pembayaran Rumah Sakit Sutomo begitu, forensik ya. Nih bayar forensik, ada yang bayar juga sama, bukannya terdakwa begitu. Dan ini juga ada pemeriksaan laboratorium. Nih semuanya tuh lengkap. Semuanya lengkap buktinya, Pak Hakim. Jadi dibayar sendiri semua sama kuasa hukum. Bukan sama terdakwa, bukan sama keluarga bukan sama pelaku. Enggak, yang tadi itu loh kan vonis itu seperti itu salah satunya karena dianggap
sudah membiayai, membiayai, Iya. betul. membantu membiayai. Ternyata Pak Hakim, mungkin kita publik dan saya pribadi bertanya, yang dibiayai sama terdakwa ini siapa sebenarnya? Ya jadi? itu Teh, itu pertanyaan besar juga karena ya kalau misalnya menurut tim kuasa hukum kita bayarin semua dan pelaku nih ngapain gitu, cuman nganterin terus nangis kalau di video ya. Sama beli bensin mungkin. Iya. Nah, dia bantunya di mana? Beli bensin. Ya miris banget sih. Ya, nggak, ini sih udah kebangetan lah kalau menurut saya. Soal kebangetan ini Teh, saya mau tanya gini Teh, soal fakta-fakta, bukti, kan ada putusan hakim itu kan pakai rasa ya. Rasa keadilan. Iya, rasa keadilan. Iya. Kan harusnya itu clear lah ketika Dia sebagai seorang hakim. perwakilan Tuhan di dunia loh sih. Iya. Teh Rike ngelihatnya ya, apa yang diambil putusan oleh 3 hakim ini itu menurut Teh Rike itu apa gitu dalam pikirannya, dalam amar putusannya kok berbelok jauh ya dari Iya. tuntutan, dari fakta hukum yang tadi kita paparkan di sini gitu. Apa tidak melihat itu atau mengesampingkan semuanya itu kok ada putusan yang begitu gitu loh. Kok kayaknya gampang banget. Plus satu kedua ini kan desakan publik, sorotan publik ini kan luar biasa loh Teh. Dalam kasus ini ya. Dan nggak masuk akalnya di publik ini kan besar gitu. Nah ini kok bisa gitu. Pertanyaan itu lebih tepat diajukan kepada 3 majelis hakim yang Yep. seperti Bang Ahmad Saroni bilang majelis hakim brengsek, kata Iya. Pak Sahroni, bukan kata saya. Tetapi kalau dari sisi saya mungkin saya akan menyampaikan dari hasil riset saya S2 saya. Iya. Tesis saya yang berjudul Banality of Evil, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir. Ini bukan karena orang itu nggak sekolah, bukan secara tingkat ekonomi itu rendah, tetapi ada proses di dalam suatu sistem bernegara yang membuat orang tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang jelek begitu. Disebut dengan dangkal, banality of evil, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir. Ini riset serius loh, saya membandingkan mekanisme yang dilakukan oleh Hitler dan Nazinya. Jadi saya nggak main-main ya. Mungkin dari sisi saya bisa menjawabnya, inilah salah satu contoh banality of evil. Apa penyebabnya dari sistem ketertundukan terhadap hukum yang absolut tanpa mampu membedakan bermoral atau tidak, etis atau tidak. Yang kemudian kalau kita tarik pada teori Immanuel Kant, yang legal itu belum tentu bermoral. Akhirnya memang benar seperti ini. Yep. Legal, ya legal. Iya. Ini ada putusannya demi Jelas. keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, legal kan? Yup. Tapi apakah ini bermoral? Apakah ini etis? Belum tentu. Belum tentu.